Jam di dinding mulai terdengar detikannya, dan saat itu juga Bu Vivi mulai memberikan komando bahwa siswa dan siswi boleh mulai mengerjakan ulangan. Kini para siswa mulai membalikkan kertas ulangan. Terlihat beberapa siswa mulai panik karena soal yang dianggapnya sulit. Selama berlangsungnya ujian, Bu Vivi terus berada di meja kerjanya dan tetap fokus melihat ke arah murid-muridnya guna mengawasi akan adanya kecurangan. Para siswa pun terlihat kesulitan untuk menyontek. Namun beberapa saat kemudian, ada salah satu siswa yang melihat guru itu tengah fokus pada HP-nya. Kini dia berusaha mengintip contekan yang ia taruh di dalam laci. Namun naas baru hendak mengeluarkan kertas contekan, mata Bu Vivi langsung bisa melihatnya, dan Bu Vivi pun kemudian berdiri di samping siswa itu. Yang membuat siswa itu panik bukan main. Melihat adanya kecurangan, Bu Vivi pun langsung mengeluarkan siswa itu dari kelasnya dan memberitahukan semua siswa jika ada yang mencontek maka juga akan bernasib sama. Semua siswa pun kini ketakutan untuk menjalankan rencana mencontek, namun berbeda dengan Angga karena dia sedari tadi telah mencontek di kertas yang ia tempelkan di belakang kursi di depannya. Jadi Angga tidak akan dicurigai karena matanya menghadap ke depan ke arah soal sekaligus contekan. Kini Bu Vivi tengah merobek-robek kertas contekan siswa itu, namun matanya melihat ada nama Angga Ardiansyah di kertas itu. PTW memang Angga lah yang mempunyai kertas itu, dia membuat banyak kertas contekan yang kemudian dipinjam oleh beberapa siswa. Melihat hal itu, kini Bu Vivi mulai mengawasi jalannya ujian dengan berkeliling yang membuat si siswa misterius itu sedikit kaget. Pasalnya Bu Vivi terbilang jarang mengawasi murid sambil keliling. Sedetik kemudian, senyuman mengembang dari bibir siswa misterius itu, menarik ucapnya dalam hati. Saat Bu Vivi mulai berjalan ke belakang ke arah Angga, Angga tiba-tiba saja menjatuhkan ballpoint dan segera mengambilnya. Hal itu pun tak luput dari penglihatan si siswa misterius. Siswa misterius itu memuji Angga untuk ukuran siswa yang mencontek Angga terlihat sangat tenang. Langkah demi langkah Bu Vivi hingga akhirnya dia sampai di meja Angga. Saat siswa misterius itu larut dalam pikirannya, kini dia dibuat kaget melihat kertas contekan yang Angga tempelkan tiba-tiba menghilang. Hilang, ucapnya tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Kini pikirannya mulai berkelana lagi. Apakah jatuhnya ballpoint tadi hanya untuk mengalihkan perhatian, agar dia bisa menarik contekannya dengan benang? Tidak. Sejak awal menarik kertas yang tertempel pada kursi, tidaklah mungkin. Jika benang dihubungkan dengan cara meletakkannya menggunakan selotip, justru akan terlepas saat ditarik karena terlalu lemah. Begitu pula apabila diikat atau direkatkan dengan kuat kertas akan sobek karena masih tertahan oleh selotip. Belum pernah kulihat orang yang menyontek sampai serumit ini. Bagaimana dia melakukannya? Begitulah kira-kira yang dipikirkan oleh anak misterius itu. Setiba Bu Vivi di meja Angga, dia langsung memanggil nama Angga dengan nada yang tegas yang membuat para siswa-siswi mengira bahwa Angga akan ketahuan menyontek. Bu Vivi kini meminta penjelasan kepada Angga, kenapa bisa ada namanya di kertas contekan milik siswa yang ketahuan mencontek tadi. Tak hanya itu, kini Bu Vivi juga menuduh jika Angga menyontek. Angga dengan tenang justru meminta bukti jika dirinya menyontek. Dan dia juga mengakui jika kertas itu memang catatannya. Tapi dia juga memberitahu gurunya bahwa di mejanya bersih tidak ada contekan. Mendengar hal itu Bu Vivi tidak langsung percaya. Dia meminta Angga untuk minggir dari mejanya. Karena dia akan menggeledah meja Angga. Dengan sangat tenang Angga mempersilahkan Bu Vivi untuk menggeledah mejanya. Sedangkan para murid yang mendengar percakapan Angga dan Bu Vivi hanya bisa menatap tak percaya Angga. Bu Vivi kini mulai memeriksa meja Angga dari atas sampai dalam laci. Semuanya bersih, tidak ada apa-apa. Angga yang melihat Bu Vivi tidak menemukan apa-apa lantas berkata, tidak ada apa-apa kan Bu Vivi yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Dari Angga merasa malu dan bersalah telah menuduhnya menyontek. Semua hal itu tak luput dari perhatian siswa misterius. Kini dia menganggap Angga licik karena tak hanya menyontek saja. Dia juga mempermainkan psikologis guru. Tentu akan sangat malu jika seorang guru salah menuduh siswanya, menyontek dan yang paling penting, hal itu membuat mental Bu Vivi jatuh dan tingkat kewaspadaannya menurun.
Tentu saja hal itu juga akan sangat menguntungkan bagi Angga, karena telah terbukti tidak menyontek sehingga kecurigaan terhadapnya berada pada titik terendah. Siswa misterius itu terus memikirkan bagaimana Angga bisa menyembunyikan kertas contekan yang sebelumnya telah ditempelkan Angga di kursi bagian belakang milik temannya yang ada di depan. Dia terus-menerus memikirkan kemungkinan demi kemungkinan yang ada, sehingga dia menyimpulkan bahwa Angga menjatuhkan pulpen, kemudian merundukkan tubuhnya ke bawah, dengan seperti itu tangan kanannya mengalihkan perhatian, sedangkan tangan kirinya bisa bebas melakukan sesuatu, dan saat itu juga contekannya menghilang, yang mana siswa misterius itu juga terkecoh oleh tangan kanan Angga yang menagambil ballpoint. Saat dia memikirkan kemungkinan-kemungkinan mustahil itu, dia sadar jika Angga sepertinya tidak menggunakan selotip karena Angga hanya menempelkan kertas dengan kuat di setiap sisinya. Lalu dia berpikir apakah dia menggunakan double tape kah? Tapi sedetik kemudian dia juga menyadari jika hal itu semakin tidak mungkin karena daya rekatnya semakin kuat. Semakin dia berpikir, dia menyadari jika dirinya sudah salah sejak awal. Sekarang dia mulai menegerti alurnya, karena penyontek ulung seperti Angga tidak akan menggunakan cara yang mustahil, dan dia akan memilih cara yang tingkat keberhasilannya tinggi. Waktu yang ditentukan untuk ujian pun berakhir. Bu Vivi meminta semua siswa segera mengumpulkan kertas jawaban. Setelah ulangan selesai, respon para siswa sangat tertekan. Namun hal itu berbeda dengan Angga yang terlihat sangat tenang. Saat semua siswa berhamburan ke kantin Angga, justru memuji dirinya karena rencana menyonteknya berhasil. Saat Angga tengah duduk, siswa misterius itu mengembalikan ballpoint kepada Angga dan mengatakan kekaguman terhadap trik menyontek Angga. Siswa misterius itu mengatakan kepada Angga sempat kebingungan dengan trik Angga, tetapi kini tangannya sedikit menggeser meja, dan disitulah terdapat contekan Angga yang sudah menggulung. Siswa misterius itu mengatakan apa yang ia duga terkait contekan itu. Ternyata Angga hanya memakai selotip untuk menempel benang pendek pada meja agar dapat tertarik hanya dengan mengundurkannya. Tapi siswa misterius itu tak menyangka jika Angga menggunakan kertas stiker yang secara alami, kertas itu akan menggulung. Angga tersenyum mendengar pernyataan siswa misterius itu karena baru kali ini ada siswa yang tahu trik menyonteknya sampai sedetail ini. Dari situ Angga menceritakan, jika sedari awal Angga bertemu Bu Vivi, ia menganggap jika Bu Vivi orang yang ramah namun tegas. Kemudian saat masuk kelas melihat siswa-siswi yang tertib, saat Bu Vivi masuk, itu menandakan jika Bu Vivi juga guru yang ditakuti oleh para siswa. Selain itu saat ia memberikan ulangan dadakan dengan ekspresi tersenyum, menandakan jika Bu Vivi juga termasuk guru yang killer. Angga juga menceritakan kemungkinan-kemungkinan yang ia duga. Pertama, walaupun Bu Vivi guru yang killer, tapi dia mungkin hanya mengawasi ulangan dari satu titik karena ada beberapa siswa yang masih berani untuk memiliki niat menyontek terlihat dari catatan contekannya banyak yang meminjam. Kedua, fakta bahwa letak CCTV kelas ini terletak di depan memungkinkan memiliki kelebihan dalam mengawasi siswa yang menyontek. Oleh karena itu, Angga memutuskan untuk menempel contekan pada kursi. Karena dengan cara itu, pandangannya akan memiliki sudut yang sama seperti dia sedang melihat ke arah soal. Sehingga di mata guru dan rekaman CCTV, gestur tubuhnya terlihat wajar. Ada satu hal yang membuat Angga sangat senang, yaitu rencananya berjalan sangat mulus karena ada yang ketahuan menyontek. Dan guru itu melihat namanya di kertas itu. Sehingga Bu Vivi mendatanginya. Di situ Angga mulai menjalankan trik menyonteknya dan rencana itu tidak sia-sia. Menjatuhkan ballpoint Haya untuk mencari perhatian sekaligus menggeser kaki meja agar contekan tertarik dan berada di titik buta. Saat kertas contekan tertarik maka kertas itu secara alami akan menggulung dan boom rencananya berhasil. Angga juga mengatakan menyontek memang hobinya, tapi puncaknya bukan saat ia berhasil menjawab soal, melainkan saat ia berhasil mengelabui pengawas. Siswa misterius yang mendengar cerita itu tersenyum, dan sebagai rasa terima kasih karena telah menginjamkan ia ballpoint, siswa misterius itu memberitahu, jika di sekolah ini tersebar rumor bahwa kepala sekolah kita memiliki mata-mata di antara siswa, dan mereka jugalah yang mencatat semua pelanggaran yang terdapat di mading setiap minggu.
Mendengar itu Angga langsung mengatakan dengan lantang bahwa siswa misterius itu juga bagian dari mata-mata. Tapi siswa itu mengelak. Jika dirinya mata-mata tidak mungkin ia mengatakan rumor ini padanya. Angga membenarkan karena jika memang siswa misterius itu mata-mata, maka ia sama saja dengan bunuh diri. Setelah perbincangan siswa misterius meninggalkan Angga menuju kantin, saat perjalanan siswa misterius itu memancarkan mata merah karena dia merasa telah membodohi Angga, karena dirinya juga termasuk mata-mata kepala sekolah, dan nama Angga telah ia catat.